Nasang, konbanwa. Kembali lagi dengan saya Ramdhani. Kita akan lanjutin pembahasan video yang kemarin. Nah, sebenarnya tuh pembahasannya tuh sudah selesai. Nah, tapi tuh kita bingung ya mau video apa lagi. Mungkin kita akan fokus di bab 2, itu tentang hukum-hukum. Apa sih hukum itu dalam bahasa Jepangnya? Nah, hukum itu kan dalam bahasa Jepang adalah rodoho. Untuk hukum dalam bahasa Jepang itu adalah horitsu, dan kalau di dalam kerja kayak hukum ketenaga kerjaan itu adalah rodoho. Nah, rodoho itu kayak hukum ketenaga kerjaan kayak Rodoki Junho. Nah, Rodoki Junho itu apa? Jadi standar hukum ketenaga kerjaan. Nah, gitu. Apa sih Rodoki Junho itu? Nah, jadi tuh di buku SSW Doboku ini itu ada namanya ringkasan. Nah, ringkasannya itu dalam bahasa Jepang adalah kayo, dan ini adalah Nihon wa Gyusugi no kuni desu kara. Jepang, karena Jepang adalah negara yang bebas, Jiukeyaku ga musuberu no ga gensoku desu. Prinsip dapat meningkat atau membuat kontrak secara bebas. Nah, rodosa itu apa? Jadi rodosa itu adalah pekerja. Nah, terus kita ada di namanya kita langsung lanjut ke kayak klasifikasi syarat kerja. Nah, syarat kerja tuh di Jepang, kalau misalnya kayak kita sebagai mau kerja di Jepang tuh kan banyak banget ya caranya. Nah, kalau misalnya kayak mau kerja seperti Doboku begini tuh ada syaratnya itu, kita harus minimal punya JFT. Enggak sih, kalau yang untuk magang itu sebenarnya tidak usah punya JFT atau apa-apa. Yang penting tuh kita bisa ngomong bahasa Jepang sedikit-sedikit. Nah, itu tuh bisa untuk jadi syarat kerja ke Jepang. Nah, ada juga tuh kalau misalnya kayak Toku Tegino yang standar kerjanya sama kayak orang Jepang, itu harus mempunyai JFT dan SSW Doboku. Nah, sekarang saya akan nah, itu posisi saya adalah sekarang sedang mengejar SSW Doboku ini yang sangat-sangat sulit. Kenapa sangat-sangat sulit? Karena SSW Doboku ini tuh banyak banget pekerjaannya. Kayak pekerjaan pemasangan keramik ada di sini, pembangunan rumah, gedung, pembongkaran, semuanya yang bersangkutan dengan teknik sipil itu tuh ada di buku sini semua. Nah, enggak kayak misalnya di SSW PM ataupun lainnya itu cuman ngebahas tentang pekerjaan itu, kayak mencari tahu tentang pekerjaan di dalamnya itu apa. Misalnya pemasangan keramik, fokusnya di pemasangan keramik, nah, dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan di Doboku ini banyak banget. Nah, langsung lanjut ke klasifikasi syarat kerja. Apa sih klasifikasi syarat kerja dalam bahasa Jepang itu? Jadi dalam bahasa Jepang itu adalah Rodo Joken no Meiji. Nah, itu dia klasifikasi syarat kerja. Nah, di Jepang itu kerja kita kan sangat amat asuransi ada, semuanya sudah terdaftar. Ya, sangat aman untuk bekerja di Jepang. Kayak hak kita sebagai pekerja kayak lembur, terus istirahat, apartemen kayak gitu tuh sudah ada, walaupun potongannya mahal. Nah, di Jepang itu juga ada namanya sama sih kayak di sini, kayak cuti berbayar dan lain-lain. Kita akan langsung melanjuti pembahasan, yaitu hukum daur ulang. Hukum daur ulang itu apa? Kensetsu Riseikuruho.
cara hukum daur ulang. Nah, saya di sini tuh lagi bersama teman saya yang bernama Rafa. Nih, dia sedikit kau gawarui dari Jobudes, Kota Sino Tomodachi. Itu langsung aja kita ke Risaikuru hukum daur ulang. Jadi dalam bahasa Jepang itu limbah itu apa? Limbah itu adalah haizai. Itu kayak teman saya namanya adalah haizai yang berarti limbah. Kadang-kadang dia seperti haikibutsu. Nah, haikibutsu itu apa? Jadi haikibutsu itu adalah limbah sampah. Nah, itu dia. Karena sudah 5 menit, kita akan mengakhiri video ini. Minasang arigatou gozaimasu.